Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat-nikmat ibadah, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat berjamaah, dan tentu saja nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, yang begitu luas, yang Allah Tidak perlu. hadirkan kepada kita semua hingga detik ini. Salawat serta Waalaikumsalam. salam Kalau tidak tak perlu lupa kan? pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Iya, Sallallahu Bang. Alaihi Siap. Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk menghirup 1440 ataupun juga tentang tanggal 11 Mei 2026. Alhamdulillah kita kembali di hari Senin 6, jadwalnya ataupun kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'un, dan insya Allah seperti biasa kajian ini akan dibimbing oleh Ustaz Nurul Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah malam ini kita akan kotor. Tapi Ana ulangi, mohon maaf tadi sempat terlempar. Mohon maaf jemaah sekalian, barakallahu fiik. Dan Alhamdulillah jemaah sekalian, pada malam hari ini kita sudah memasuki topik pembahasan sudah dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan momen-momen yang sangat syahdu, yang sangat apa namanya, mengharukan gitu ya. Bagaimana di akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pesan-pesan ataupun juga memberikan khutbah terakhir. Dan Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam, Kang. Ntar ini video belum bisa aktifkan. Oh begitu ya, bentar. Nunggu nunggu host yang mengaktifkan. Antum dulu. Oh ya, tadi Ali Hasan baik Umu Bawazir. Amr mohon Anak dibantu tiba-tiba keluar untuk gitu, Kang. Dia. Ustadz Ali. Sama Ustadz, barusan juga anak tiba-tiba keluar Ustadz. Rupanya dari Oh, gitu. mungkin dari server host ya. Iya, Oh, begitu. gitu. Umu Ini Amr. Anda bilang Anda. Oke, nah. Iya. Siap. Sudah Ustadz sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillahilhamd. Untuk selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Ustazuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari Nah, ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah Tauhid, hidayah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan kita di antara umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita sebagai hamba Allah
dan umat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengisi waktu-waktu kita di antaranya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji sirah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas dan selesai mengkaji tentang haji wada. Dan sekarang kita masuk kepada fase baru setelah haji wada. Ya, setelah haji wada terkait dengan semakin dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum sampai kepada fase itu, ada sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian besar bagi setiap kaum muslimin, perlu bagi kita untuk mengetahui, karena ini adalah di antara fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang beberapa hal besar yang bakal terjadi ya dari umat ini, apa yang akan dihadapi oleh umatnya, dan itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam hari-hari ini. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ikhwatal iman. Sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan tahun ke-9 Hijriyah, yang dikenal dengan Amul Wufud, tahun banyaknya utusan yang datang, Musailamah ini termasuk yang datang ke kota Madinah. Dia datang menemui Nabi SAW, ya dari sukunya, yaitu Bani Hanifah. Dan dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad atau ya Rasulullah, jadikan saya sebagai pemimpin setelah meninggalnya dirimu. Ya, setelah engkau tidak ada, biar saya menjadi pemimpin sesudahmu. Namun Nabi SAW tidak menerima permintaan dari si Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia pun pulang balik ke negerinya, ke Yamamah. Dan kemudian dia pun banyak merenung, banyak berpikir bagaimana dia mendapatkan posisi yang signifikan, bukan hanya untuk di kaumnya saja, tapi juga memiliki posisi yang signifikan di seluruh umat manusia. Nah, di sini dia pun berpikir untuk berinisiatif dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Musa ada Nabi Harun, ya, sebagaimana Nabi Musa ada Nabi Harun, di sini ada Nabi Muhammad SAW, dia mengklaim dianya itu seperti Nabi Harunnya, si Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia pun mengklaim dirinya sebagai Nabi. Nah, pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa orang serusak ini, sebejat itu, tiba-tiba banyak pendukungnya? Tiba-tiba banyak sekali orang yang memfollow dia. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini ada hal menarik yang menjadi perhatian bagi antum dan bagi kita semua. Itu ada seseorang yang bernama Rijal bin Unfuah. Rijal bin Unfuah inilah yang menjadi sumber yang menyebabkan si Musailamah memiliki banyak followers. Karena Rijal bin Unfuah ini sosok yang memiliki tampilan kesolehan. Dia pernah ngaji cukup lama dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa antum bayangkan, Rijal bin Unfuah ini dia belajar agamanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan dia duduk semajlis dengan para sahabat. Si Rijal bin Unfuah inilah yang mensupport Musailamah, mengatakan Musailamah itu benar-benar seorang nabi, dan kemudian benar-benar dia adalah sebagaimana Musa ada Harun, ada Muhammad, ada Musailamah. Ya, itu si klaimnya si Rijal ini. Karena tampilan solehnya, karena dia memiliki hafalan Quran yang cukup banyak, dia pernah duduk lama di majelis, hanya duduk di majelis Nabi SAW di kota Madinah, maka banyak orang yang tertipu oleh si Rijal bin Unfuah ini. Rijal ini ketika dia datang ke kota Madinah, awalnya ya, sebelum dia menjadi seperti itu, dia masuk Islam. Dan kemudian dia belajar Islam. Dia ngaji, dia menghafal banyak surat-surat dari Al-Quran. Dia belajar ilmu agama. Pernah sekali waktu,
Nabi SAW melihat Rijal bin Unfuwah ini sedang duduk bersama Furat bin Hayyan. Rijal bin Unfuwah, kemudian Furat bin Hayyan radhiyallahu an, kemudian orang ketiga adalah Abu Hurairah. Ini bisa antum visualisasikan jika kejadian ini terjadi pada diri kita. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi si Rijal, si penjahat ini, ketika masih ngaji di kota Madinah, dia duduk dengan Hayyan, Furat bin Hayyan radhiyallahu an, dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Nabi SAW bersabda, ketika mereka sedang bertiga duduk seperti ini, Nabi bersabda, inna fikum rajulan dhirsuhu finnar a'zamu min Uhud. Kata Nabi SAW, bahwa di antara kalian bertiga ini, ada salah satu dari kalian yang nanti giginya di neraka akan lebih besar dari gunung Uhud. Giginya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Ini menunjukkan besarnya fisiknya penghuni neraka. Bahwa giginya saja, ikhwatal iman, satu giginya lebih besar dari gunung Uhud. Bisa kebayang sebesar apa fisik penghuni neraka? Memang dibuat sangat besar oleh Allah, sangat buruk tampilannya, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab penderitaan akibat dosa-dosa yang pernah mereka perbuat ketika hidup di dunia. Jadi penghuni neraka itu tidak ada manusia kecil-kecil seperti kita, tapi dibuat sangat besar sehingga penampang kulitnya begitu luasnya sehingga mereka begitu merasakan penderitaan dibakar di api neraka. Itu dahsyatnya azab api neraka. Nah, Nabi SAW menyampaikan, di antara kalian bertiga ini ada salah seorang dari kalian ini yang giginya nanti di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Bisa antum bayangkan bagaimana Furat bin Hayyan, bagaimana Abu Hurairah begitu takutnya mereka mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini, ya, dan mereka begitu ketakutan seumur hidupnya sampai mereka mengetahui Rijal ini menyatakan dirinya murtad, keluar dari dinul Islam. Ya, Rijal bin Unfuwah ini murtad. Allahu Akbar. Nah, ini ketika dia menyatakan murtad, beriman kepada Musailamah, ya, dan dia bersaksi palsu, ya, dengan kaumnya, kepada kaumnya dengan mengatakan bahwa memang benar Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Antum perhatikan bagaimana narasi orang-orang sesat itu, mereka tidak akan berbenturan secara langsung dengan kebenaran, tapi mereka akan menunggangi kebenaran dan kemudian memanfaatkan kebenaran yang ditungganginya itu untuk mensosialisasikan kebejatan dan kerusakan dirinya. Itu yang dilakukan oleh Rijal bin Unfuwah alaihi ma yastahiqquhu. Subhanallah, itu yang dia lakukan. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, karena orang-orang melihat tampilan yang kelihatan soleh dari Rijal bin Unfuwah ini, karena dia pernah duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafal sejumlah surat-surat Al-Quran, menghafal sejumlah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka membuat manusia gampang tertipu. Subhanallah. Dan kemudian membenarkan dia, membenarkan si Musailamah, dan beriman kepada Musailamah Al-Kadzab, si pendusta dan pembohong. Inilah bahayanya orang-orang alim yang munafik. Inilah bahayanya orang-orang berilmu yang munafik. Yang mereka ini kalau menyampaikan dalil-dalil agama, mengajak manusia kepada surga. Tapi kalau melihat praktek dan sikap dan perilakunya, akhlaknya dan perangainya, mengajak manusia ke neraka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Di setiap zaman, di setiap waktu, ada tampilan-tampilan yang seperti ini. Dan itu mengajarkan kepada kita semua, ikhwafillah, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan mudah tertipu dengan orasi, kecanggihan di dalam berkomunikasi. Jangan tertipu, lihat akhlaknya, lihat perilakunya, amal ibadahnya, kesehariannya, dengan siapa dia berbicara, nongkrong, dan lain sebagainya. Karena seseorang yang biasa duduk dengan siapa, dia akan sejenis dengan teman-teman nongkrongnya dan teman duduknya. Ikhwatal iman, inilah, oleh karena itulah Rijal bin Unfuwah menjadi
pendukung kuat yang menyebabkan Musailamah Al-Kadzdzab memiliki banyak followers. Sama seperti pendusta-pendusta dan orang-orang yang berbohong di zaman kita. Kalau para pendusta-pendusta itu, mereka dengan tampilan seperti penjahat, mereka dengan tampilan bertato, sangar, ya, tampilan kayak limbat begitu, maka orang bakal mudah untuk menolak. Tapi kalau tampilannya kayak orang soleh, tampilannya agamis, tampilannya dengan tampilan-tampilan yang dengan tampilannya mengajak ke surga, maka dengan itu akan menyebabkan banyak orang tertipu. Jika di era Nabi SAW saja terjadi yang seperti ini, bisa antum bayangkan di era yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan-tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha sadiq wa yuktamanul kha'in wa yukhawwanul amin wa yantiqu fihi murwayu bidah. Ketika di zaman di mana banyak pendusta dianggap orang benar. Orang benar dianggap pendusta. Orang pengkhianat diberi amanah. Dan orang yang berhak diberi amanah dianggap dan dituduh sebagai pengkhianat. Terlebih jika kita hidup di zaman yang seperti ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sebelum munculnya si Musailamah Al-Kadzdzab ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Ya, di dalam mimpinya beliau diserahi 2 gelang terbuat dari emas. Di dalam mimpinya Nabi menerima 2 gelang dari emas itu, beliau tidak menyukainya. Beliau tidak menyukai gelang itu dan ditiup oleh Nabi gelang ini. Ditiup. Ketika ditiup oleh Nabi, 2 gelang itu terbang. Ya, 2 gelang itu terbang. Dan Nabi kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 2 gelang yang terbang itu, 2 gelang emas itu adalah 2 pendusta yang akan muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Bainama ana naimun, ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab, fa ahammani sya'nuhuma, fa uhiya ilayya fil manami an anfakhahuma, fa nafakhtuhuma, fatara, fa awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku tidur, aku melihat di kedua tanganku ada gelang dari emas. Aku sedih melihat gelang emas ini tadi. Maka aku di dalam mimpi itu aku menerima wahyu. Tiuplah 2 gelang itu. Maka aku pun meniupnya. Dan 2 gelang itu pun terbang. Dan aku mentakwilkan, aku menjelaskan maksud dari mimpiku ini adalah 2 orang pendusta yang akan muncul sesudahku. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, Nabi SAW menakwilkan 2 gelang itu sebagai 2 pendusta. Karena apa? Karena kebohongan itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika Nabi SAW melihat, ya, bahwa di tangan beliau ini, kalau beliau kata Ibnu Hajar, bahwa gelang itu bukan cuma di telapak tangan Nabi, tapi malah dipasang di lengan Nabi, ya, gelang yang biasa dipakai di lengan, ya. Dan itu ketika melihat itu, Nabi SAW tidak menyukainya, ya. Nabi meniupnya. Ini karena apa? Karena itu bukan pakaian yang biasa beliau pakai. Dan gelang itu perhiasannya wanita, yang sehingga tidak mungkin dipakai oleh seorang laki-laki. Dan tidak mungkin diberikan kepada seorang laki-laki yang itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu adalah kebohongan. Dan juga ketika disebutkan dari zahab, zahab itu, zahab juga berarti dari kalau dikata fi'il, kata kerja, sesuatu yang sirna, yang akan pergi. Ya, sesuatu yang akan sirna. Bahwa kebohongan si Musailamah itu tidak akan langgeng. Dan itu akan menjadi bagian sisa dari cerita-cerita sejarah dan tidak akan eksis dan konsisten, akan muncul terus ajaran sesatnya si Musailamah Al-Kadzdzab ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sejumlah penjelasan Ibnu Hajar terkait dengan mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 pembohong itu
Yang pertama adalah si Al-Kadzab, Musailamah ini, dan yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi, ya, yang dia ada dari negeri San'a, dari Yaman, ya. Musailamah Al-Kadzab dan Aswad Al-Ansi. Duanya adalah dua nabi palsu yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Musailamah Al-Kadzab ini sering membuat kalimat-kalimat yang terkesan beraturan, tapi aslinya tidak beraturan dan tidak memberi makna yang signifikan, untuk mencoba mengkloning Al-Quranul Karim. Ya, mencoba untuk mengkloning Al-Quranul Karim. Dia mengulang, dia mengumpulkan dari sejumlah perkataan para tukang-tukang sihir, tukang dari dukun, dan tukang ramal, tujuannya untuk niru Quran. Ini perbuatannya si Musailamah Al-Kadzab. Dan upaya ini pun dilakukan oleh sebagian orang sampai hari ini. Bahkan pernah muncul era di mana sejumlah Alkitab, ya, perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dikemas demikian rupa seperti Al-Quran, dikasih Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, ini dilakukan oleh Nasrani, dan itu bukan sesuatu yang aneh, karena di zaman itu, di zaman Nabi SAW masih hidup, si Musailamah Al-Kadzab pun melakukannya. Ya, di antara saja yang dia perbuat, saja itu adalah kalimat seakan-akan dari bait-bait syair tapi nggak ada maknanya, ya, ngelantur, sesuatu yang nggak jelas. Dia menyebutkan misalnya, wattahinati tahna, wal ajinati ajna, wal khabizati khubza, wal tharidati tharda, wal laqimati laqma, ihalatan wa samna, laqad fudiltum ala ahli al-wabr, fama sabaqakum ahlul madar, rifakum famna'uhu, wal mughtarru fa'awuhu, wal baghi fanawi'uhu. Ya, demi wanita-wanita yang menyampur tepung dengan campuran yang rata, demi wanita-wanita yang mengadon dengan adonan yang rapi, demi wanita-wanita yang masak roti di ovennya dengan masakan yang rapi, yang benar, demi wanita-wanita yang membuat masakan sarid dengan masakan yang nikmat, dan wanita-wanita yang mengumpulkannya menjadi suapan-suapan, ya, dan mencampurnya dengan bumbu dan samin. Ini dia seperti itu. Apa kalimat ini maksudnya? Yang misalnya dia mau mencoba meniru wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra, dan yang semisalnya. Dia mencoba untuk meniru sebagian dari Al-Quran yang sama sekali tidak memberikan makna yang bisa membuat seseorang itu mau mengambil pelajaran dari apa yang dia ucapkan. Dia ngelantur dengan itu, dia mengklaim seakan-akan dia itu menerima hal ini sebagai wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia pernah mencoba meniru firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia ganti dengan buatannya dia sendiri, inna a'tainakal jawahir fasalli li rabbika wahajir inna mubghidaka rajulun fajir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu banyak perhiasan, maka salatlah untuk Tuhanmu dan hijrahlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang bejat dan rusak. Ya, ini Musailamah Al-Kadzab, dia di dalam syariatnya dia kemudian mengatakan bahwa di dalam ajaran saya, ya, sholat 5 waktu itu sudah tidak wajib. Dia mengatakan seperti itu. Bahwa khamar boleh, zina boleh, ya, serba boleh. Kenapa? Tujuannya supaya pengikut hawa nafsu bisa mengikutinya, mau mengikutinya. Dan ini pun tetap bukan berarti kemudian dia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dia tetap mengatakan Nabi Muhammad tetap seorang nabi. Ya, dengan itulah dia menipu banyak manusia. Seperti Syiah diantaranya. Syiah itu dengan segala kepalsuan yang dia buat, dengan dia mengatakan bahwa sholat itu tidak 5 waktu tapi 3 waktu, dengan menghalalkan mut'ah, dengan menghalalkan banyak hal, ya, mereka melakukan itu semuanya bukan mengklaim dirinya seperti
agama baru, penganut agama baru di luar Islam. Dia mengatakan bagian dari Islam, bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang semisalnya. Tidak cukup sampai di sana, bahkan si Musailamah Al-Kadzab ini menobatkan dirinya menjadi sosok yang disebut dengan Rahmanul Yamamah, pengasihnya negeri Yamamah. Dan ini pendusta, ya, sedangkan dia pembohong. Subhanallah, label dari Allah dan Rasulnya lebih melekat kepada si Musailamah ketimbang label yang dia sematkan untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan dirinya Rahmanul Yamamah, tapi Nabi SAW menyebut dia sebagai Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Maka gelar ini melekat pada nama Musailamah. Padahal antum tahu begitu banyak pendusta di muka bumi. Tapi ikhwatal iman, pendusta yang nama pendusta itu nempel dan melekat kepada orang tersebut. Di antaranya orang itu adalah si Musailamah, yang setiap orang menyebut namanya Musti Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Ikhwatal iman, ketika mulai banyak orang membicarakan tentang kebohongan si Al-Kadzab ini, si pembohong ini tadi, si Musailamah, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu sudah mulai banyak orang yang menggunjingkan hal ini di era beliau, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun khutbah. Setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya, dan beliau mengucapkan amma ba'd, beliau mengatakan faqad aktsartum fi sya'ni hadzal rajul wa innahu kadzdzabun min 30 kadzdzaban yakhrujuna qabla ad-dajjal kulluhum yad'i an-nubuwah. Setelah beliau memuji nama Allah, seterusnya beliau mengatakan adapun sesudahnya kalian sudah sering membicarakan orang ini, si Musailamah, ya, kalian sering membicarakan tentang dia. Wa innahu kadzdzab, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya dia pembohong. Min 30 kadzaban, dan di antara 30 orang pembohong yang akan muncul sebelum Dajjal. Ya, dan semuanya mengaku dirinya nabi. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan si kadzab ini tadi, si pembohong ini. Bahwa dia di antara 30 pembohong yang semuanya mengklaim nabi. Dan para ulama pun menjelaskan bahwa 30 itu bukan angka spesifik bahwa nabi yang atau yang mengaku nabi itu cuma 30 orang, tapi akan banyak, mungkin ratusan atau mungkin ribu, ya. Tapi yang memiliki porsi, yang memiliki followers yang cukup besar, diikuti oleh banyak orang, itu adalah 30 orang. Ya, di antaranya bisa jadi adalah Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang dari India. Ya, adalah juga nabi palsu yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak nabi-nabi palsu. Yang kecil-kecil gak kehitung. Dulu di Jawa Barat ada seseorang yang mengaku dirinya nabi, banyak, ya, banyak. Ada yang sudah belum lama masih ketangkap, yang pernah Ana tidak ingat sejumlah nama, ya, yang sudah masuk penjara dan kemudian sudah keluar dan sudah mati mungkin, ya, para pengaku-pengaku nabi. Ya, tapi di salah satu risalah yang pernah Anda baca, bahwa di zaman Hasan rahimahullah, salah seorang tokoh senior dari Persis, ya, Hasan, dan beliau seorang ahli jago dialog yang luar biasa. Di era beliau ada satu orang di Jawa Barat namanya Otong, ya, dan ngaku dirinya menjadi nabi. Subhanallah, setelah itu ditemui oleh Hasan, diajak dialog oleh beliau, akhirnya si Otong ini mengundurkan diri dan batal jadi nabi, ya. Dan memang harus ada orang-orang yang memiliki skill yang seperti ini untuk mengcrack syubhat mereka. Kita akan melihat bagaimana, kalau antum ingin tahu lebih dalam, maka antum bisa melihat dalam sejumlah dialog-dialog para sahabat dan tabi'in, dan juga para ulama-ulama terdahulu terhadap para pembohong dan pendusta-pendusta ini. Begitu banyak riwayat tentang hal itu. Ikhwatal iman, diriwayatkan juga ada seorang namanya Talha An-Namri. Ya, Talha An-Namri. Talha An-Namri ini mendatangi Yamamah, ingin ketemu sama si Musailamah Al-Kadzab. Dia bertanya, mana Musailamah? Kemudian orang-orang di sekitar sana, di sekitar dia, di sekitar si Talha ini tadi, mengatakan, mah, Rasulullah, jangan sebut nama dong. Sebut gelarnya, dia adalah utusan Allah.
Nggak boleh kamu panggil namanya Musailamah, Musailamah. Panggil Rasulullah. Maka si Talha ini mengatakan, la hatta arahu. Saya tidak akan memanggil dia utusan Allah sampai saya ketemu sama dia. Falamma ja'ahu qala, anta Musailamah. Ya, setelah Talha An-Namri ini ketemu sama Musailamah, dia tanya, benarkah kamu yang namanya Musailamah? Maka dijawab, nah, iya, dia Musailamah. Man ya'tika, siapa yang mengutusmu? Ya, siapa yang mengutusmu? Artinya kamu menerima wahyu ini dari siapa? Dijawab Rahman, Allah Maha Pengasih. Ditanya lagi oleh si Talha ini tadi. Afi nurin amfi zulmah. Ketika kamu menerima wahyu, di dalam kondisi yang terang, atau di dalam kegelapan? Dijawab, fi zulmah, di dalam kegelapan. Ini beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pertama kali wahyu yang beliau terima mithlu falakis subh, seperti secercah cahaya fajar yang terbit. Ini risalah yang wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti cahaya. Sedangkan si Musailamah praktek dukun, ya, dapat wangsit di kegelapan, di gua, ketemu jin dan syaitan dan demit. Ini yang ditemui oleh si Musailamah. Dia mengatakan fi zulmah, saya di kegelapan dapat wahyunya. Apa kata si Talha ini? Ya, inilah ya, bahwa tidak selalu pengikut kesesatan itu orang bodoh. Bisa jadi orang pinter, tapi dia melihat maslahat di dalam mengikuti kesesatan itu. Nggak apa-apa saya ikut yang salah, tapi saya dapat maslahat dan manfaat. Contohnya si Talha An-Namri ini tadi. Apa katanya? Ketika dia habis diskusi sama Musailamah, dia mengatakan, Ashhadu annaka kadzdzab, wa anna Muhammadan shadiq. Aku bersaksi bahwa kamu pembohong. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu jujur dan benar. Walakinna kadzdzaba Rabi'ata ahabbu ilayya min sadiqi Mudhar. Tapi pembohongnya Rabi'ah dari Bani Rabi'ah lebih aku sukai daripada orang jujur dari keturunan Mudhar. Nih, ya. Jadi dia mengikuti Musailamah bukan karena dia tahu Musailamah ini orang benar atau ketipu dengan Musailamah. Karena dia punya fanatisme rasisme yang gila. Rasisme dia terhadap keturunan dan nasabnya membuat dia lebih mengunggulkan Musailamah si pendusta itu ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur. Jadi ikhwatul iman, itu juga menanamkan pemahaman kepada kita semuanya bahwa ketika seseorang fanatik dengan sesuatu, selain kebenaran, selain Quran dan Sunnah, selain kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pasti fanatisme itu akan membelokkan dia dari kebenaran. Hakul yakin, pasti tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Contohnya si Talha ini tadi. Ya. Ini Talha An-Namri, dia ini sampai mengatakan, aku bersaksi kamu pembohong. Aku bersaksi Nabi benar, Nabi Muhammad SAW benar. Tapi pembohongnya Rabi'ah lebih aku sukai ketimbang orang benarnya dari keturunan Mudhar. Ya, jadi ikhwatal iman, kalau kita melihat di fenomena di masyarakat kita, kemudian antum melihat orang sepintar itu kok mau menjunjung orang segoblok ini misalnya, ya, antum lihat orang-orang aneh, nyeleneh yang aneh, bin ajaib yang ada di media sosial kita, seperti Mamak Gufron dan teman-temannya. Itu di sekelilingnya orang-orang yang Anda yakin bahwa sebagian besarnya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan 600 kali lipat daripada si Mamak Gufron. Ya, bukan 10-2 kali lipat lagi. Jauh di atasnya. Tapi dia tahu kalau nempel sama ini dapat masalah dunia yang dia dapatkan. Dapat maslahat-maslahat duniawi, popularitas kah, harta kah, ngatur kebodohan ini diperalat oleh dia sehingga dia bisa memainkan peran dia untuk mendapatkan profit dan keberuntungan. Dan itu yang terus dimainkan oleh orang-orang yang pragmatis di dalam menjalani kehidupannya, termasuk di dalam berakidah dan beragama. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka si Talha bin Talha An-Namri ini
akhirnya pun menjadi followersnya si Musailamah al-Kadzdzab. Dan dua-duanya mati terbunuh ya bersamaan di peristiwa perang Bani Hanifah tersebut. Ya, dalam peristiwa yang cukup besar. Ikhwatan lima rahimani wa rahmatullah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menceritakan tentang Talha An-Namri ya dan menceritakan kematiannya bahwa dia mati di tanah Yamamah, kata Ibnu Katsir la rahimahullah, semoga Allah tidak merahmatinya. Itu kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Musailamah al-Kadzdzab ini dengan beraninya menyurati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengirim utusan, dikirimlah surat itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fi, dia berkata di dalam suratnya, min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Salamun alaika. Amma ba'd, fa inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Fa inna lana nisfal ard wa li Quraisyin nisfal ard walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Semoga keselamatan untuk. Adapun sesudahnya sesungguhnya aku telah disertakan oleh Allah bersamamu. Artinya sama-sama Nabi. Separuh bumi milikku, separuh bumi lagi adalah milikmu. Kata si Musailamah al-Kadzdzab di dalam suratnya kepada Rasulullah SAW. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Namun orang Quraisy biasanya memang serakah. Kata si Musailamah begitu. Ya maksudnya Quraisy di sini Nabi Muhammad. Karena beliau Quraisy, Bani Hashim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dia, surat ini dibawa oleh dua orang dari kaumnya. Dari kaumnya Musailamah al-Kadzdzab. Yang satu bernama Abdullah bin At-Tawaha. Dan yang satu lagi Ibnu Uthal. Ketika surat itu dibacakan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Fama taqulani antuma?" Ya, bagaimana perkataan kalian, pendapat kalian tentang si Musailamah ini? Siapa dia? Orang itu, dua orang utusan yang bawa surat mengatakan, "Naqulu kama qala." Kami pendapat dengan Musailamah. Ya, artinya dia berkeyakinan bahwa Musailamah itu nabi. Maka Nabi SAW mempertegas, "Atashhadani anni Rasulullah?" Apakah kalian berdua bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dua orang itu mengatakan, "Nashhadu anna Musailamah Rasulullah." Ya, orang itu mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abdullah bin Tawaha ini, Abdullah bin Nawahah ini nantinya itu mati dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya kaum muslimin. Ya, ceritanya disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lain. Ikhwatal iman. Maka si dua utusan Musailamah mengatakan kami bersaksi Musailamah adalah utusan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Amma wallahi laula anna ar-rasula la tuqtal la darabtu a'naqakuma." Demi Allah, kata Nabi SAW, andai kata utusan itu nggak boleh dibunuh, saya akan penggal kepala kalian berdua. Demi Allah, andai kata utusan itu tidak boleh dibunuh, maka saya akan bunuh kalian. Saya akan penggal kepala kalian. Di sini ya ikhwatal iman, bagaimana adab Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau. Bahwa namanya utusan dihormati sebagai utusan. Ini di era 1400 tahun yang lalu di kota Madinah di zaman itu. Yang aturan konvensi Jenewa dan yang semisalnya belum ada. Tapi bagaimana Nabi SAW menjaga adab-adab dalam berperang dan bermusuhan dengan musuh. Bahwa utusan harus dihormati. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Dan dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala nabiyina wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Setelah itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab suratnya Musailamah al-Kadzdzab. Beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Musailamah al-Kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih wal 'aqibatu lil muttaqin.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Musailamah sang pembohong, si kadzdzab, si pendusta. Keselamatanlah hanya diberikan kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Adapun sesudahnya, sesungguhnya bumi itu semuanya milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan akibat yang baik, akhir yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Surat ini dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Habib bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika surat itu sampai kepada Musailamah si kadzdzab, si pembohong ini, dibacakan suratnya, maka utusan Nabi Muhammad yang bernama Habib bin Zaid bin Asim al-Ansari dibunuh. Ya, dia dibunuh radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang mati syahid karena itu. Antum lihat betapa tidak mudahnya menjadi sahabat Nabi, ikhwatal iman. Bahwa resikonya adalah seperti ini. Diminta untuk mengantarkan surat kepada lawan dan musuh, yang resikonya adalah mati. Seperti yang dihadapi oleh sahabat ini, Habib bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Terus seperti itu Musailamah tetap dengan kezalimannya, dengan kejahatannya dan kefasikannya. Sampai nanti kekuatannya semakin menguat dan menguat dan menguat, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki kekuatan pasukan yang sangat besar. Karena berkumpul orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, orang-orang yang memendam sakit hati terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, muhajirin wal ansar, mereka muncul di saat itu. Dan mereka pun bersatu padu untuk berperang melawan kaum muslimin di era sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat itu kekuasaan umat Islam diserahkan kepada Khalifatul Rasulullah, khalifah pengganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Abu Bakar pun memerintahkan, mempersiapkan pasukan spesifik untuk menghadapi pasukannya Musailamah, di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dan di dalam peperangan yang sangat dahsyat itu, yang dikenal dengan perang Yamamah, yang sangat luar biasa, yang di situ banyak para sahabat juga yang mati syahid. Di saat tersebut, di dalam peperangan besar ini, matilah si pendusta ini, si Musailamah al-Kadzdzab ini, walillahil hamdu wal minnah. Dia mati, ya, terbunuh. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, falam yumhilhu Allah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalilan, hatta sallatallahu alaihi sayfan min suyufihi wa hatfan min hutufihi faba'aja batnah wa falaqa ra'sah wa ajjalallahu bi ruhihi ila an-nar wa bi'sal qarar. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah tidak membiarkan si pendusta ini hidup lama-lama setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecuali disediakan waktu sebentar setelah wafatnya Nabi, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu pedangnya, Khalid ibn al-Walid, ya, sehingga Khalid pun menghabisi kenabian dia, ya, kebohongan dia di eranya, merobek perutnya, memenggal kepalanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ruhnya untuk dikirim ke api neraka seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, karena Musailamah ini dibunuh dengan, bukan istilahnya kalau mati, bukan matinya sekali, matinya berkali-kali. Ya, dia terkena anak tombaknya Al-Wahsy radhiyallahu an, orang yang sama yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia juga membunuh si Musailamah al-Kadzdzab ini tadi. Karena Wahsy itu pernah akhirnya mengatakan, dengan tombakku ini aku pernah membunuh orang yang terbaik, namun juga dengan tombakku ini aku telah membunuh orang yang paling buruk dan paling jahat. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekilas singkat cerita terkait dengan si Musailamah al-Kadzdzab. Nanti detailnya insyaallah ya Rahman, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya dan kesempatan bagi kita untuk mengkaji sirah para khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kita akan membahas lebih spesifik bagaimana pergerakan pasukan
Musailamah al-Kadzab, dan bagaimana dia mengembangkan dirinya, mengembangkan followersnya, membuat banyak orang mengikuti dia untuk melawan kaum muslimin. Insya Allah kita akan lebih mendalami di situ, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang tetap loyal dan setia di atas Quran dan Sunnah, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap setia seperti ini, menunggu ajal menjemput kita, dan berharap nantinya insya Allah dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi telaga beliau dalam keadaan tidak terusir karena berubah dan berubah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Hmm. di kajian kita berikutnya kita akan membahas munculnya nabi palsu yang berikutnya, yaitu munculnya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, Al-Aswad Al-Ansi. Ini juga seorang pengaku nabi palsu di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, juga ya kita akan membahas munculnya seorang nabi palsu yang lain yang bernama Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Ya, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Dia juga pengaku nabi palsu di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas ini nanti di kajian berikutnya, termasuk juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentara Usama bin Zaid untuk ke Balqa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita semuanya untuk melanjutkan kajian kita di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah hampir mendekati akhir pembahasan, mendekati akhir ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Oh, barakallahu fiik, Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah. Ini banyak tokoh-tokoh yang Ana baru eh, dengar ya. Dari tokoh apa pendukung dari Musailamah Al-Kadzab. Di antaranya Rijal bin Untuwah, kemudian Azwaj, Al-Ansi, dan lain sebagainya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini sudah menambah wawasan baru bagi kami, khususnya bagi anak pribadi pada malam hari ini. Barakallahu fiik. Em, eh, Masih berkenan Ustaz, jika ada pertanyaan untuk Ahlan wa di sahlan. Tafadhal. Masya Allah. Baik, jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Seperti biasa pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga melalui tombol raise hand. Di sini sudah ada yang raise hand, Akhi Leo Andrian. Untuk itu kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Fiik. Ya, jazakallah moderator Bang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an Fiikum. semua. Ustaz, tadi kan sempat digambarkan ya Ustaz ya, jadi bagaimana ngerinya menjadi penduduk neraka Ustaz ya, yang giginya sebesar Gunung Uhud ya Ustaz. Nah, Hmm. Anda kan pernah dengar Ustaz, kita disyariatkan setidaknya itu ya sekali ya Ustaz ya, dalam sehari berdoa untuk dilindungi dari api neraka dan meminta surga gitu Ustaz. Nah, Allahumma ini as'aluka apa? jangan. Allahumma, iya, iya. Nah, anak kayak supaya tidak terlewat Ustaz. Jadi kayak seperti menghususkan ya Ustaz. Jadi doa itu selalu anak doakan di sholat awal hari Ustaz, yaitu di Ya. qobliyah subuh Ustaz. Nah, Nah. apakah kekhususan seperti ini jadi masalah atau gimana Ustaz? Supaya ini Oh, itu sih semata-mata hanya supaya tidak lupa ya Ustaz ya. Cuma jadinya kayak seperti menghususkan gitu. Kadang-kadang bertanya sama diri sendiri Ustaz, apakah ini boleh atau tidak. Seperti itu Ustaz. Mohon nah. pencerahannya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa jazakumullah khair. Mengkhususkan suatu ibadah untuk pribadi, ya, untuk pribadi itu tidak mengapa selama tidak ditularkan atau diajarkan kepada orang lain. Misal contoh, misal seseorang mengkhususkan kepada dirinya, ana sehari harus baca 100 ayat Al-Quran. Misalnya begitu. Tiap hari, ana minimal 100 ayat. Kalau belum 100, ana nggak berhenti. Misalnya begitu. Mengharuskan kepada dirinya seperti itu. Atau ana sehari harus sedekah 100.000. Misalnya begitu. Harus 100.000. Entah ini siapa paginya, entah siapa. Pokok akumulasi satu hari 100.000.
pengharusan ibadah seperti ini ke personal, ke diri sendiri, mengilzamkan dirinya bukan bagian dari bid'ah. Itu tidak mengapa selama itu tidak diedukasikan dan ditularkan kepada orang lain. Saya lakukan ini, alhamdulillah jadi begini dan begitu dan seterusnya. Selama tidak seperti itu, maka dia boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Leo. Iya, alhamdulillah jelas Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair. Barakallah. Baik, Barakallahu Fik untuk Leo yang sudah ikut berpartisipasi untuk bertanya dan Masya Allah Ustaz, ternyata Anda pernah menemukan di salah satu podcast gitu ya, ada seorang artis yang hijrah lalu kemudian Hmm. dia menyampaikan ketika wudhu eh, kurang lebih seperti ini. Lo boleh coba deh kalau ketika wudhu sampai belakang sampai telukuk basahin. Nah itu eh, lu bakal begini 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 faedahnya atau anu gitu. Sampai sebegitunya gitu ya semangat hijrah. Namun entah ini lama kelamaan bisa jadi ini keluar dari jalur yang disunahkan begitu ya. Bagi Benar. sebagian orang yang awam mungkin oh iya betul juga ya. Nah ada yang seperti itu. Tapi ini betul berbahaya gitu ya. Nauzubillah. Iya. Allah barik fiik. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan pada jamaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga eh, mengklik tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute. Sebentar saat pertanyaan berikutnya, em, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat dari Ustadz. Bila seseorang ibu-ibu usia sudah di atas 60 tetapi masih aktif bekerja, diminta ibu ini adalah ya single parent, ibu seorang janda begitu ya, usianya di atas 60 tapi masih aktif bekerja, diminta untuk pensiun saja, tidak mau karena mengumpulkan uang untuk membangun rumah dan bantu keluarga. Dalam kurung padahal rumahnya sudah mewah, kalau diajak bermajelis ilmu bilangnya capek. Demikian Ustaz, mohon nasihatnya untuk apa namanya menghadapi orang seperti ini Ustaz. Aisyah, Aisyah. Aisyah, sebentar. Pakai baju dulu dong. Malu. 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 Ini mau bikin dong, bikin dong. Ya, nikah yuk, nikah. Nikahnya tambah banyak nanti. Bikin dong. Nah, eh, terkait dengan ibu tadi, memang kalau beliau digendong, nah, digendong Aisyah. Malu Sofia pakai baju dulu. Siapa ya? Digendong. Digendong. Panggil sama Hasan. Itu bonekanya. Apa sebentar kan saya? Hah? Tafadhol Ustaz. Ini, aduh deh, Itu dibully gitu. maksa. Keras Gendong saja. sendiri. Pakai baju. Pakai baju. Begini, jangan diangkat tangannya. Pegang sini, pegang. Sudah pulang. Digendong. Nah, jadi terkait dengan ibu tadi yang workaholic ya. Memang beliau itu sudah terbentuk dari masa mudanya seperti itu. Yang dia memang sudah terbiasa, ya seseorang itu akan sulit dan susah untuk meninggalkan apa yang menjadi sebuah kebiasaan bagi diri. Ya, karena sudah terbentuk dirinya seperti itu. Langkah yang bisa dilakukan bukan meminta dia untuk berhenti bekerja secara signifikan 100% tinggalkan, tapi bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara, anak, keponakan, ya, cucu mungkin, mulai membentuk sebuah support system di mana caranya supaya membuat nenek ini
mengurangi aktivitas duniawinya. Mungkin mengajak ke kajian sepekan sekali, ya, dikenalkan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan, ya, sesekali diajak ziarah kubur boleh, gitu ya, dikenalkan bahwa nih semuanya bakal kemari, gitu kan, diingatkan bahwa semuanya bakal mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dibawa apa? Cuma 2 kali 1, cuma kain kafan, rumah yang mewah dan lain sebagainya, sesuatu yang menyita banyak pikiran kita, sesuatu yang bakal kita tinggalkan, tidak menjadi langgeng dan tetap bersama kita. Itu perlu diedukasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan bisa mengurangi intensitas aktivitasnya dari 100% menjadi tinggal 90%, itu adalah sesuatu yang baik, dan jangan berpikir untuk menghilangkan aktivitas tersebut 100% dia switch, dia berbalik arah, meninggalkan semua pekerjaan. Orang yang sudah terbentuk seperti itu dari sejak mudanya, tidak akan mudah dia untuk merubah perilaku dan sikap-sikapnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz Barakallahu Fiik. Kemudian ini masih ada pertanyaan susulannya. Ahlan Em, sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Usia usianya sudah di atas 60 tapi sudah pensiun, masih ada hutang. Apakah anak masih boleh bekerja dengan niat untuk membayar hutang? Demikian Ustaz. Harus. Ketika tidak bisa dibayar kecuali dengan cara itu, harus bekerja untuk membayar hutang. Bekerja untuk membayar hutang ibadah. Allah a'lam bishawab. Baik. Kemudian belakangan ini diketahui ibu ini berbicara dengan laki-laki yang mengajaknya menikah. Sudah diperingatkan karena mengenal laki-lakinya melalui online. Khawatir ditipu, tapi sulit menerima masukan. Ya namanya juga sudah 60 tahun ya saja. Insyaallah. Ya. Baik, Ya begitu tadi. beliau ini kesepian ya. Yang bertanya kepada yang bertanya, apakah antum ini sebagai anaknya? Beliau ini kesepian. Beliau itu kesepian. Jiwanya sepi. Dia butuh teman. Ya, oleh karena itu dia mencari ke sana dan kemari untuk mengisi kekosongan dan kesepian yang dia jalani. Maka hadirlah antum, bukan cuma hadir secara fisik, tapi bagaimana hadir untuk mengisi hati orang tua, atau kalau itu adalah orang tua anti atau antum, ya, isi hatinya dengan kehadiran, kehangatan, kepedulian, ya, ajak bicara, ajak kebersamaan yang selama ini mungkin sudah tidak beliau rasakan lagi. Karena yang beliau alami itu adalah dia mendapatkan pengisi terhadap kekosongan yang ada di dalam dirinya dengan yang dia kenal melalui chat itu. Mau yang dia sadari bahwa itu penipu, dia orang nggak jelas, dia begini dan begitu, cuman ketemu dari online, yang ingin mengambil sejumlah hartanya saja, atau cuman mencari senangnya saja, ya mungkin dia sadar, bukan dia nggak sadar. Tapi dia mungkin di sisi lain dalam dirinya dia mengatakan, biarlah dia menipu saya, biarlah dia memanfaatkan saya, tapi di sisi yang lain saya toh juga merasakan manfaat dari dia. Ya, saya toh tidak rugi, dalam tidak rugi, bahwa dia juga berbalas mendapatkan sebuah keberuntungan atau profit dari hubungan yang nggak beres ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, dan sebelum ditutup berkenan Ustaz memberikan nasihat pamungkas di kajian malam hari ini. Nah, insya Allah kan sih materi kita munculnya beberapa nabi palsu di era Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perlu memahami ya tentang sejumlah nabi-nabi palsu yang muncul di akhir era kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun juga menjadi sebuah warning bagi antum, bagi ana, bagi kita semuanya, bahwa si Musailamah al-Kadzab yang seperti itu, followersnya itu ribuan. Dengan segala kebohongan dia, followersnya ribuan. Itu menunjukkan bahwa dia memodali dirinya untuk menjadi orang yang mudah diterima dan dipercaya. Itu bukan dengan modal yang ringan, bukan dengan modal yang murah dan mudah, tapi dengan modal yang cukup besar, dengan penampilan, dengan dipoles sedikit ilmu pengetahuan,
dengan banyak hal yang dia kemas sehingga membuat orang begitu trust dan percaya kepada dia. Dan itu terjadi di 1400 tahun yang lalu di era Nabi kita Muhammad SAW masih hidup. Bagaimana antum dan kita menghadapi pembohong-pembohong di era kita sekarang. Dengan segala kelemah lembutan mereka di dalam berbicara, santunnya mereka di dalam berkomunikasi, dan terkadang mereka tidak segan-segan untuk memberikan saweran harta, ya, untuk merealisasikan tujuan dan harapan mereka. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita untuk jauh lebih waspada terhadap bujuk rayu, bisikan yang membelokkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Dari Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Ingat ikhwatan iman bahwa Islam itu amanah. Amanah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan gampang digadaikan dengan apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini, kehadirannya pada malam hari ini, dan tentu saja telah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Semoga menambah ilmu kepada kita semua dan menambah keberkahan atas ilmu yang baru saja kita pelajari. Sebelum dibuka, informasi dari Bumi Mengaji kami ingin sampaikan kepada jamaah sekalian untuk hadir di acara Halakoh hari Selasa, hari ke-12 di bulan Mei 2026 bersama Al Ustadz Faisal Mista SHMPDI Hafizahullah di kajian Kitab Al-Mukhlas fi Syarah Kitab Tauhid di pembahasan ke-6 di pukul Mulakhos ya. Mulakhos fi Ya, Syarah Kitab Tauhid pembahasan ke-6 pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat di channel yang sama, channel Bumi Mengaji di Zoom Meeting. Untuk itu kami undang ke seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk hadir kembali di pertemuan Halakoh hari Selasa besok pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Jazakallah khairan. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga. Senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dakwahnya. Barakallahu fiik Ustaz. Akhir kala marilah kita bahas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. barakallahu fiikum. Terima Jazakumullahu kasih khairan. Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa jazakallahu Waalaikumsalam. khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.